Anda kembali di Kompas Siang, saudara. Hujan deras selama hampir 5 jam menyebabkan banjir di permukiman padat penduduk di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Banjir melanda Desa Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu malam. Banjir terjadi akibat luapan sungai setelah diguyur hujan deras. Sedikitnya, saudara, 45 rumah di 3 RT terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Warga pun terpaksa memindahkan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah, banjir juga melumpuhkan akses penghubung antar 4 kecamatan. Pantauan terkini dari lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Probolinggo, Jawa Timur akan dilaporkan langsung jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi. Babul, bagaimana kemudian banjir saat ini? Apakah sudah surut? Ya, Yanda dan juga saudara, informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari lokasi banjir yang melanda wilayah Kabupaten Probolinggo bahwa hingga dengan siang ini genangan banjir masih terlihat di beberapa titik yang merupakan dataran rendah dari pemukiman warga. Selain itu, genangan banjir ini juga masih ada di area persawahan karena memang saluran irigasi atau pembuangan sawah ini tersumbat oleh sampah dan juga tanaman sehingga proses normalisasi sawah ini menjadi terhambat. Perlu kami sampaikan bahwa banjir ini terjadi karena dua hal, saudara. Pertama, karena memang hujan deras yang intensitasnya cukup tinggi di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kemudian, sungai yang berada di wilayah pemukiman warga, yang membelah pemukiman warga ini meluap sehingga banjir pun tidak terhindarkan. Pada awal masuknya banjir ini, warga sempat panik karena memang tidak pernah disangka sebelumnya bahwa banjir akan sebesar ini. Biasanya banjir di wilayah ini hanya sekitar 50 atau sampai dengan 60 cm. Namun pada Sabtu malam kemarin banjir mendekati 1 meter lebih dan membuat warga harus berusaha menyelamatkan barang-barang mereka agar aman dari terjangan banjir. Dan mulai dini hari tadi sampai Minggu pagi tadi, warga secara gotong royong sudah membersihkan rumah-rumah mereka dari genangan banjir dan juga material lumpur yang sempat memasuki halaman rumah. Dan saat ini kondisi warga sudah berangsur normal, warga sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Yanda. Ya, Babul, tadi Anda sebutkan masih ada beberapa titik yang kemudian masih air menggenang begitu ya. Apa yang kemudian dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau petugas tempat agar banjir ini bisa segera teratasi? Kemudian apakah pengungsian juga sudah disiapkan di sana? Ya, memang dari pantauan kami di lapangan bahwa banjir ini terjadi karena selain hujan deras, ya karena memang sungai-sungai yang membelah desa ini sudah dangkal akibat tumpukan material saat musim kemarau kemarin. Dan informasi yang kami himpun dari pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga Dinas Pekerjaan Umum, besok Senin tanggal 2 November 2020, dinas-dinas terkait ini akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas kemungkinan adanya pengerukan kali atau sungai yang berada di sekitar pemukiman warga. Dengan langkah ini diharapkan bahwa ketika hujan lebat kembali turun, aliran sungai tidak lagi meluap sehingga pemukiman warga aman dari terjangan banjir. Dan pemerintah Kabupaten Probolinggo dan juga TNI Polri meminta masyarakat sekitar sungai yang meluap ini untuk turut aktif mencegah banjir. Salah satu caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang kayu ataupun sampah rumah tangga ke sungai karena akan menjadi penghambat saat arus sungai ini, saat sampah-sampah ini menumpuk di jembatan sehingga akhirnya meluap. Selain itu, pendangkalan sungai juga banyak disebabkan oleh banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di sekitar dataran sungai. Yanda. Ya, tentunya itu penting sekali ya untuk mengantisipasi jangan sampai membuang sampah ataupun kayu tadi ke got ataupun sungai di dekat permukiman warga. Terima kasih, Babul Arifandi melaporkan langsung dari Probolinggo, Jawa Timur.